Kenapa guru rentan dikriminalisasi, sedangkan sebagian besar guru lebih banyak bersifat mengabdi, bukan mencari sensasi, apalagi hanya sesuap nasi? Guru bisa dikategorikan menjadi 4 golongan. 1. Guru PNS atau ASN, yang pasti sudah punya gaji, tunjangan, dan masa depan pensiunan. 2. Guru P3K, guru ASN yang bergaji layak dan sudah pasti ditambah tunjangan. Hanya dikabarkan konon tidak mendapat pensiunan dan tergantung kontrak dengan pemerintah. 3. Guru honorer atau guru yayasan di Yayasan Mentereng dan Mahal dengan gaji setingkat UMR dan berbagai tunjangan yang mungkin juga bisa dianggap lumayan layak. 4. Guru honorer di sekolah negeri, swasta, atau lembaga yang belum terjamin gajinya, 200 hingga 300 ribu per bulan, yang bingung akan hidupnya esok makan apa. Itulah 4 penggolongan guru yang dapat kita simpulkan. Dan golongan keempat adalah guru yang paling rentan dikriminalisasi. Berikut adalah beberapa alasan mendalam mengapa guru, khususnya golongan 4 yang termasuk guru berstatus ekonomi lemah, begitu rentan dikriminalisasi. 1. Ketimpangan beban versus kesejahteraan, atau tekanan psikologis. Seperti yang disebutkan, guru golongan keempat menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, mereka dituntut profesional oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah. Di sisi lain, mereka harus bertahan hidup dengan upah yang tidak logis, 200 hingga 300 ribu per bulan. Dampaknya, kondisi finansial yang kritis menurunkan ambang batas kesabaran manusiawi. Ketika seorang guru yang sedang pusing memikirkan biaya makan harus menghadapi perilaku siswa yang ekstrim, kontrol emosional menjadi jauh lebih berat dibandingkan mereka yang hidupnya sudah mapan. 2. Pergeseran paradigma, siswa sebagai konsumen. Saat ini pendidikan seringkali dipandang sebagai jasa dan orang tua sebagai pembeli. Banyak orang tua merasa memiliki hak penuh untuk menuntut jika anak mereka merasa tidak nyaman, tanpa melihat proses pendisiplinan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Guru honorer seringkali dianggap lemah secara posisi sosial, sehingga orang tua merasa lebih berani melakukan pelaporan hukum dibandingkan jika berhadapan dengan guru senior berstatus ASN yang punya posisi kuat. 3. Pasal karet dalam UU Perlindungan Anak. Niat baik UU Perlindungan Anak seringkali disalahgunakan atau diinterpretasikan secara sempit. Tindakan pendisiplinan seperti membentak, menyita barang atau hukuman fisik ringan yang terukur sering langsung dikategorikan sebagai kekerasan psikis atau fisik. Padahal, ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1554K Pidana 2013 yang menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan tugas profesinya untuk mendidik dan mendisiplinkan siswa selama dalam batas kewajaran. Sayangnya, pemahaman ini jarang sampai ke tingkat laporan polisi di daerah. 4. Kurangnya perlindungan hukum bagi guru honorer. Berbeda dengan guru ASN yang memiliki perlindungan dari negara atau guru yayasan besar yang punya bantuan hukum dari lembaga, guru honorer golongan keempat seringkali berjuang sendirian. Ketika dilaporkan ke polisi, mereka tidak punya uang untuk membayar pengacara. Pihak sekolah terkadang, meski tidak semua, cenderung lepas tangan atau memilih jalan damai yang merugikan guru demi menjaga nama baik sekolah di mata publik. 5. Komunikasi yang mentah dan ego sektoral. Seperti poin Anda, anak-anak seringkali melaporkan kejadian di sekolah secara sepihak dan hiperbolis, atau melebih-lebihkan. Orang tua langsung bereaksi dengan emosi tanpa tabayun atau klarifikasi ke sekolah. Teknologi, rekaman video pendek yang dipotong-potong, tanpa konteks kenapa guru tersebut marah, seringkali menjadi senjata untuk mempermalukan guru di media sosial sebelum proses hukum dimulai. Solusi yang diperlukan untuk memutus rantai kriminalisasi ini perlu beberapa langkah konkret. Restoratif justice. Kasus antara guru dan siswa harusnya diselesaikan secara kekeluargaan di internal sekolah atau melalui Dewan Pendidikan, bukan langsung ke ranah pidana. Kepastian kesejahteraan. Menghapus golongan keempat dengan mempercepat pengangkatan P3K atau menetapkan standar upah minimum bagi guru swasta atau honorer agar mereka memiliki stabilitas mental dalam mengajar. MOU Polri dan Kemendikbud. Memperkuat kerjasama agar polisi tidak langsung memproses laporan orang tua terhadap guru yang sedang menjalankan fungsi pendidikan, melainkan berkoordinasi dengan organisasi profesi guru seperti PGRI dan IGI.
Sangat miris melihat pahlawan tanpa tanda jasa justru harus berakhir di balik jeruji basi hanya karena mencoba mendisiplinkan generasi penerus bangsa.